Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SD maupun MI. Ketemu lagi di channel Mantias Yugo bersama Pak Yugo ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Tapi sebelum belajar, Bapak ingatkan kembali, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan dan perketat 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak atau hindari kerumunan ya. Karena sekarang kita masih pandemi COVID-19, jadi harus benar-benar kita waspada. Baiklah, ayo kita mulai belajar. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang ya. Yang akan kita pelajari yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah tenda segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Ayo ingat kembali konsep sebelumnya tentang ruang kubus dan balok. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama tentang sisi bangun ruang, yang kedua rusuk bangun ruang, yang ketiga titik sudut bangun ruang. Yang pertama kita akan bahas tentang bangun prisma. Pernahkah kalian mendirikan tenda saat kegiatan pramuka? Tenda apakah yang pernah kalian gunakan? Bentuk tenda pramuka bermacam-macam, salah satunya adalah tenda segitiga. Nah, tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Perhatikan gambar paving berikut. Pernahkah kalian melihat lantai paving seperti gambar tersebut? Jika kamu mengambil satu paving, maka paving tersebut berbentuk prisma segi 6. Kalian mengetahui bahwa tenda segitiga merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ketika diputar 90 derajat. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk sisi banyak, sejajar dan kongruen ya. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Nah, berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Ya, ada titik sudutnya. Kita hitung titik sudutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti pada prisma ini jumlah titik sudutnya ada 6 ya. Lalu jumlah rusuk ya, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu adalah jumlah rusuk. Dan yang terakhir jumlah titik sudut ya. Jumlah titik sudut juga sama ada 6 kalau kita lihat di gambar berikut. Jaring-jaring prisma ya. Berikut merupakan jaring-jaring prisma. Nah, jaring-jaring prisma memiliki sisi atas berbentuk segitiga ya. Sama, sisi atasnya ada 2. Lalu sisi tegaknya ya, yang kalau kita gabungkan menjadi persegi panjang. Nah, inilah yang membentuk dari jaring-jaring prisma. Nah, paving yang tadi kita sama-sama bahas, jika digambarkan menjadi seperti gambar di sebelah kanan, berarti paving atau gambar tersebut namanya adalah prisma tegak segi 6. Yang kedua, kita akan bahas tentang tabung. Perhatikan kaleng berikut. Kaleng tersebut adalah kaleng biskuit yang dibeli Dayu. Kaleng biskuit tersebut berbentuk tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini ya. Kaleng biskuit dapat digambarkan sebagai tabung seperti ini, seperti yang di sebelah kanan ya.
Berarti sama kan bentuknya tabung ya. Bagian-bagian tabung. Nah, bagian-bagian tabung yang harus kalian ketahui ya, bahwa tabung memiliki sisi atas ya berbentuk lingkaran. Nah, rusuk juga pada tabung memiliki jumlah rusuk 2 ya, yaitu rusuk pada lingkaran atau sisi atas dan lawannya sisi atas yang satu laginya ya. Jumlah titik sudut tidak memiliki karena tabung tidak memiliki jumlah titik sudut. Jaring-jaring pada tabung. Nah, sisi atas kalau kita buka ternyata dia berbentuk lingkaran ya. Memiliki 2 lingkaran ya. Nah, lalu yang tengah yang garis lengkung ini atau biasa disebut dengan selimut tabung, jika dibuka itu membentuk persegi panjang. Yang ketiga, kita akan bahas tentang limas. Nah, anak-anak, tahukah kamu tempat ibadah umat Hindu? Ya, tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Pada gambar berikut terlihat atap pura. Nah, atap pura berbentuk limas. Mari kita bahas bagian-bagian pada limas ya. Pada bagian-bagian limas ini, jumlah sisi limas jika kita hitung memiliki 5 jumlah sisi ya. Mana saja? Yang pertama adalah yang sisi alas. Yang kedua, sisi tegak yang membentuk segitiga, yaitu ada 4 ya. Berarti semua jumlah sisinya ada 5. Yang kedua, jumlah rusuk. Jumlah rusuk pada bagian limas ini jika kita hitung, rusuk itu yang membentuk garis ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk. Ingat, yang di tengah tinggi limas itu tidak dihitung rusuk ya, itu hanya untuk mengukur tinggi. Nah, jumlah titik sudut juga ada 5 ya. Berikut adalah jaring-jaring limas. Jika limas kita buka, maka akan dibentuk seperti ini. Dia memiliki satu alas, sisi alas yang membentuk persegi dan juga sisi tegak yang membentuk segitiga. Ada 4. Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi nilainya ya. Jika dasar atau alasnya ada 3 sisi ya, berarti limas itu adalah limas segitiga. Jika ada 4 berarti limas segi 4. Jika seginya segi 5 berarti limas segi 5 dan seterusnya. Yang keempat adalah kerucut. Nah, pernahkah kamu melihat petani yang memakai topi? Topi petani seperti di atas sering disebut dengan caping. Nah, caping tersebut berbentuk kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bentuk ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alasnya dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, ini adalah bagian-bagian pada kerucut. Pada kerucut memiliki titik puncak ya. Jumlah sisinya hanya memiliki 2, yaitu sisi alas yang membentuk lingkaran dan juga sisi tegak yang membentuk selimut kerucut. Jumlah titik sudutnya tidak memiliki ya, dan kerucut hanya memiliki titik puncak berjumlah 1. Jaring-jaring kerucut jika kita buka akan menjadi seperti ini ya. Sisi tegak atau selimut kerucut ya. Lalu sisi alasnya membentuk lingkaran. Kalau kita perhatikan, sisi tegak atau selimut kerucut ini seperti juring pada lingkaran ya. Nah, yang terakhir, bola. Kamu mungkin sering bermain sepak bola. Selain digunakan untuk sepak bola, juga untuk bermain basket, voli, kasti, dan lain sebagainya. Bagian bola nih. Pada bagian-bagian bola kita perhatikan, bola memiliki titik pusat ya, yang berada di tengah-tengah. Bola hanya memiliki jumlah sisi 1 ya. Jumlah rusuknya tidak memiliki.
dan titik sudut pun tidak memiliki jaring-jaring bola. Jika kita kupas ya, misalkan bola sepak bola, nah ini seperti ini. Kalau kita kupas kulit-kulitnya atau bagian-bagian sisi-sisinya akan membentuk seperti ini. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini pada pelajaran matematika untuk bangun ruang bagian 1 ya. Nantikan video selanjutnya di bagian kedua untuk menghitung luas permukaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.